Tibalah kita pada kesimpulan dari penggunaan pupuk Summa SP dan Summa SR untuk tanaman padi kita. Apa saja manfaat yang bisa kami simpulkan, serta apa saja kelebihan dan kekurangan daripada pupuk Summa SP dan Summa SR untuk tanaman padi kami. Ikuti video ini selengkapnya, kita bongkar sama-sama. Baik dan buruknya, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita bahas sebagaimana kejadian yang berlaku sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Baik sedulurku, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada sedulurku, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang bekerja. Luangkan sedikit waktu untuk menyimak dan menyimpulkan perjalanan kami menggunakan dua pupuk majemuk yang luar biasa menurut pernyataannya, yaitu pupuk Summa SP dan Summa SR yang kami lakukan untuk tanaman padi kami sepanjang masa hidupnya. Dari perjalanan budidaya tanaman padi kami dan dari penggunaan dan amatan kami dalam hal penggunaan pupuk Summa SP dan Summa SR, kami dapat menyimpulkan beberapa kelebihan-kelebihannya, beberapa keunggulan-keunggulan yang sangat signifikan dari kedua pupuk tersebut. Namun sebelumnya perlu juga kami menyampaikan kekurangan-kekurangan dari kedua pupuk tersebut agar penyampaian ini menjadi fair. Maka perlu disimak baik-baik agar jika apa yang kami sampaikan mungkin kurang sesuai dengan apa yang sedulur alami, silakan sedulur berkomentar. Silakan sedulur sanggah kami, tidak jadi masalah. Karena penjelasan ini murni sebagai pengalaman dan pemahaman yang telah kami dapatkan. Baik, untuk kekurangannya, pertama sekali terkhusus untuk pupuk Summa SR. Pupuk Summa SR adalah pupuk untuk tanaman generatif dan dia berbentuk butiran seperti pupuk biasanya, berbentuk granul seperti pupuk biasanya. Namun, catatan kami bahwa pupuk Summa SR ini tidak memiliki daya kelarutan yang cukup baik. Selain susah untuk larutnya, dia juga tidak bisa larut 100% di dalam air. Artinya, sehebat apapun kita dalam proses pengocokannya, mau kocok gimana pun, mau dikucek gimana pun, Summa SR tetap meninggalkan endapan-endapannya, dan endapannya juga tergolong cukup banyak juga. Kemudian yang kedua kekurangannya, karena dia ini adalah pupuk dan anjuran dasarnya kedua pupuk ini, apakah Summa SP ataupun Summa SR, tidak bisa diaplikasikan bersamaan dengan pestisida lainnya. Nah, ketentuan seperti ini tentu akan sangat menyulitkan kita, akan sangat memberatkan bagi kita petani, karena kita harus mengulangi pekerjaan kita. Artinya jika misalkan pada pagi hari kita lakukan penyemprotan pestisida, penyemprotan perawatan untuk tanaman padi kita seperti biasanya, maka untuk sore harinya kita balik lagi atau esoknya kita balik lagi untuk melakukan penyemprotan pupuk Summa SP dan Summa SR. Maka perlakuan-perlakuan seperti ini cukup menyitakan perhatian dan cukup mengambil waktu kita. Namun dari kedua kekurangan tersebut tentunya bisa ditutupi oleh kelebihan yang kita temui. Nah, beberapa kelebihan dari kedua pupuk ini secara universal, secara umum. Pertama sekali, Summa SR adalah pupuk dengan mekanisme kerja slow release. Dia akan
diserap oleh tanaman, namun proses penyebarannya terjadi secara pelan-pelan saja. Sehingga pemenuhan atau kebutuhan nutrisi untuk tanaman padi kita selalu tercukupi oleh cara kerja yang diserap pelan-pelan tersebut. Artinya ketika hari ini kita lakukan aplikasi pupuk sumanya, maka besoknya masih ada kandungan pupuk yang masih dapat diserap oleh tanaman padi kita. Berbeda dengan pupuk pada biasanya, di mana ketika kita berikan hari ini, dan jika diberikan dengan dosis banyak, maka bisa kita perhatikan bahwa esoknya tanaman kita akan membludak mengalami perubahan dari warna daun dan warna batangnya. Namun Summa SR tidak demikian, dia akan diserap pelan-pelan. Namun jika kita teliti memperhatikannya, kita bisa perhatikan hari per hari ada perubahan dari tanaman kita. Kemudian kelebihan yang kedua, gabungan dua pupuk ini awalnya menurut kami itu hanya sebuah deskripsi bahwa ia bisa menekan pertumbuhan jamur patogen. Namun seiring perjalanan kami pun meyakini bahwa kedua pupuk ini memang benar-benar bisa menekan pertumbuhan jamur patogen. Dan itu terbukti di mana tanaman padi saudara-saudara di sekeliling kami secara umum diserang penyakit jamur luar biasa sekali. Bahkan ada yang tergolong gagal panen. Dimulai daripada serangan belas daun, serangan busuk batang, kemudian beranjak dia mengeluarkan malai, serangan patah leher, kresek, semuanya lengkap. Namun tanaman padi kami, sekalipun serangan-serangan itu ada, namun dengan jumlah yang sangat sedikit sekali, dengan jumlah yang sangat minim sekali. Dan bahkan kehadiran pupuk Summa SP dan Summa SR mampu menjadikan perakaran tanaman padi kami benar-benar kuat, batangnya benar-benar kokoh, dan benar-benar siap untuk menjadikan tanaman kita tanaman yang lebih baik dari tanaman saudara kami. Dan itu dibuktikan dengan potensi panen yang meningkat. Maka kesimpulan kami, sekalipun pupuk Summa SP dan Summa SR ini memiliki kekurangan-kekurangannya, tentu penggunaannya memberikan manfaat yang luar biasa, bisa meningkatkan potensi panen padi kita. Dan insya Allah kedepannya akan coba kami gunakan kembali untuk tanaman padi dan juga untuk tanaman cabai kami. Dan demikian dulur kesimpulan kami menyangkut dengan hasil daripada penggunaan pupuk Summa SP dan Summa SR. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat, salam ta'zim. Jangan lupa berkomentar, jangan lupa sanggah jika ada yang salah dari apa yang kami sampaikan. Baik, salam hormat, salam ta'zim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.